Sudah. Wes, Wis. mulai ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan final project kami, yaitu menganalisis sistem pada aplikasi Get Survey. Ini adalah kelompok kami, yaitu Faik Hidayat Dakwan, Ardian Rizky Nugraha, Dika Isnaida, Luki Hanindrio, Muhammad Taqiyuddin. Latar belakang yang kami buat adalah saat ini mengerjakan tugas akhir atau melakukan penelitian. Peneliti sering meminta data penelitian yang akan membantu mengisi kebutuhan penelitian mereka. Salah satu cara mereka mendapatkan data penelitian ini melalui kuesioner. Seiring berkembangnya teknologi, pemanfaatan teknologi dalam kuesioner juga diminati oleh peneliti karena dapat menjangkau responden lebih mudah dibandingkan dengan kuesioner menggunakan kertas. Salah satu kuesioner digital yang sering digunakan untuk saat ini adalah Google Form. Semua orang yang memiliki link kuesioner dapat mengisi tanpa perlu melakukan verifikasi, sehingga data mudah dimanipulasi. Selain itu, setiap orang bisa mengisi lebih dari satu akun atau menjawab sebuah kuesioner. Hal ini menciptakan peluang untuk melakukan pengembangan aplikasi kuesioner yang lebih baik. Selanjutnya, model atau metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem dalam proses pengembangan sistem dari website GetSurvey, kami menggunakan metode waterfall. Dan ini untuk perencanaan proyek kami. Kami membaginya dalam 5 tahap, yaitu perencanaan, analisis, desain, pengembangan, dan implementasi. Selanjutnya yaitu Untuk profil profil Get Survey. Get Survey adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penelitian dan survei. Perusahaan ini menyediakan layanan untuk mengumpulkan data dan informasi dari responden dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman yang lebih tentang berbagai topik dan masalah yang relevan. Visi misinya visinya yaitu menjadi pemimpin global dalam menyediakan solusi survei yang inovatif dan memberdayakan organisasi serta individu untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat, akurat, dan efektif. Misinya yaitu yang pertama ada memberikan platform survei yang mudah digunakan dan intuitif, memungkinkan pengguna untuk membuat, mengirim, dan menganalisis survei dengan mudah. 2, menyediakan berbagai fitur dan alat analisis yang canggih untuk membantu pengguna mendapatkan wawasan yang berharga dari data survei mereka. Yang ketiga, menjaga kehandalan dan keamanan data dengan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang ketat dan menjaga privasi pengguna. Yang keempat, menghadirkan pengalaman pelanggan yang luar biasa dengan memberikan dukungan pelanggan yang responsif dan solusi masalah yang cepat. Yang kelima, terus berinovasi dan mengembangkan fitur baru untuk memenuhi kebutuhan survei yang berkembang dengan teknologi terbaru dan tren industri. Struktur organisasinya ada manajer proyek, analis sistem, UI UX designer, programmer, database, administrator, tester, dan user atau pengguna aplikasi. Analisis kelemahan pitches, ada performance, kuesioner manual mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk dikirim, diisi, dan dikumpulkan. Informatif, kuesioner manual dapat memiliki resiko kesalahan penginputan data atau kesalahan pembaca tulisan tangan. Kontrol dalam kuesioner manual, kontrol terhadap keseragaman dan konsistensi jawaban lebih sulit. Efisiensi kuesioner manual kurang efisien karena diperlukan
harus menunggu input data terlebih dahulu agar bisa diolah untuk diamati. Servis kuesioner manual mungkin membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang terlalu intensif dengan responden dan hal tersebut membuat responden merasa kurang nyaman. Kemudian analisis kebutuhan. Yang pertama ada analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama register pengguna. Pengguna dapat membuat akun atau mendaftar sebagai pengguna aplikasi survei. Kedua, pembuatan survei. Fitur ini untuk membuat dan mengedit survei dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 3. Batas jadwal mengerjakan survei. Pengguna dapat menjadwalkan kapan berakhirnya survei. 4. Link survei digunakan untuk pengguna agar dapat mengundang responden untuk mengisi survei. Yang kelima, pengumpulan data. Mengumpulkan dan menyimpan jawaban dari responden yang telah mengisi survei. Lalu ada analisis kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, kinerja, waktu respon dan pemrosesan data yang cepat. Yang kedua ada availability, mampu mengatasi lonjakan pengguna secara efektif, misalnya saat ada kegiatan survei besar-besaran atau kampanye pemasaran. Yang ketiga, keamanan, membatasi hak akses pengguna. 4. Usabilitas, dirancang dengan interface yang mudah digunakan. 5. Skalabilitas, dapat mengatasi pertumbuhan jumlah pengguna dan data. 6. Maintainability, selalu diperbarui dengan perubahan teknologi yang berkembang. 7. Kompatibilitas, dapat berjalan dengan baik pada web browser yang berbeda-beda. 8. Kesesuaian hukum dan etika, mematuhi hukum dan peraturan terkait privasi data pengguna. Analisis kelayakan sistem. Yang pertama ada aspek kelayakan sistem. 1. Kelayakan ekonomi. Biaya yang dikeluarkan dalam pengembangan aplikasi Get Survey ini memerlukan biaya sekitar 66 juta yang meliputi biaya pengadaan, biaya persiapan operasi, tahapan analisis sistem, tahapan desain sistem, dan penerapan sistem. Keuntungan, dengan dikembangnya aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi biaya operasional pengelolaan data dan meningkatkan efisien pengumpulan data. Analisis ROI, dengan penghematan biaya dan peningkatan efisiensi. Analisis ROI menunjukkan tingkat pengembalian terus menaik setiap tahunnya. Kelayakan hukum. Privasi data, aplikasi Get Survey akan mematuhi peraturan privasi data dengan mengimplementasikan kebijakan privasi yang jelas dan menyimpan data pengguna secara aman. Hak cipta. Ada aplikasi yang kami kembangkan menggunakan software yang bersifat open source, yang berarti bahwa secara hukum software tersebut adalah legal. Yang ketiga, kelayakan operasional. Performance. Pada aspek performance, menunjukkan bahwa aplikasi Get Survey dapat memberikan respon yang cepat pada saat pengguna melakukan aktivitas di dalam aplikasi. Dengan menggunakan Get Survey, kuesioner dapat disebarkan dan diisi secara online dengan cepat. Efisiensi, menunjukkan output yang dihasilkan oleh aplikasi Get Survey dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para stakeholder. Data yang dikumpulkan secara digital dapat disimpan secara otomatis, diorganisir, dan dianalisis dengan mudah melalui fitur atau alat yang disediakan oleh aplikasi. Kemudian servis, data, dan informasi yang disediakan oleh aplikasi Get Survey dapat memberikan kemudahan dan sesuai dengan kebutuhan bagi pengguna. Keempat, kelayakan jadwal. Tahap perancangan. Perancangan pada aplikasi Get Survey telah dibagi menjadi 5 tahapan, yaitu perencanaan, analisis, desain, pengembangan, dan implementasi. Prioritas. Untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal, prioritas tertinggi adalah menyelesaikan tahapan perencanaan dan analisis kebutuhan. Kelima, kelayakan teknik. Kemampuan teknis.
Dalam pembuatan aplikasi ini, tim pengembang dan anggota tim memiliki keahlian dalam bahasa pemrograman PHP, JavaScript, dan penggunaan framework Tailwind, Vue.js, dan Laravel. Teknologi. Semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi telah tersedia dan siap digunakan. Basis data. Aplikasi seperti survei dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen basis data. Pemeliharaan. Kode yang kami buat sudah telah diatur dan baik, dan dokumentasinya lengkap sehingga memudahkan developer apabila terjadi bug dan penambahan fitur. Dan ini adalah analisis biaya dan manfaat. Ini adalah metode analisis biaya dan manfaat. Jadi sisa investasi tahun 2 tertutup oleh prosit tahun kedua, yang berarti investasi akan kembali pada tahun ketiga, yaitu 1,82 tahun atau 1 tahun 301 hari. Oke, jadi perancangan sistem Git Survey ini intinya ada user dan juga ada responden. Lalu untuk diagram dekomposisi, dalam prosesnya Git Survey ini ada beberapa proses utama, yaitu membuat akun, login, logout, membuat kuesioner, dan mengisi kuesioner. Untuk membuat akun akan ada proses lagi, yaitu input data diri. Untuk login akan ada pembuatan token. Untuk logout akan ada penghapusan token yang dibuat saat login. Dan untuk membuat kuesioner nanti ada 3 proses, yaitu ada generate link, ada login, dan membuat pertanyaan. Untuk mengisi kuesioner ada akses link dan mengisi jawaban. Untuk DFD 0-nya, user baru akan menginputkan data, lalu data akan disimpan di dalam database user. Lalu untuk user yang sudah melakukan registrasi di awal, kita bisa melakukan login, lalu kita membuat token berhasil terbuat. Ketika token berhasil terbuat, kita dapat melakukan pembuatan survei. Ketika survei sudah dibuat, maka data survei akan disimpan di survey question dan survey answer. Lalu akan dibuat lagi generate link untuk bisa diakses oleh responden agar bisa mengisi jawaban. Untuk DFD 1 ada membuat akun, ada membuat kuesioner, mengisi kuesioner, login, dan juga logout. Untuk alurnya hampir mirip dengan yang tadi. Lalu untuk ERD, di ERD ini ada tabel user, di mana tabel user ini memiliki relasi dengan user token one to one. Untuk user memiliki relasi dengan survei one to many, dan survei memiliki relasi dengan survei question dan juga survei answer one to many juga. Lalu survei answer dan survei question memiliki relasi many to many yang menyebabkan ia membuat tabel baru. Ini untuk relasi tabelnya. Untuk interface-nya ada halaman dashboard, ada home, ada halaman survei, ada halaman price. Lalu ini untuk halaman pembuatan, ini untuk halaman pengisian survei. Kita lanjut ke pengujian sistem. Untuk pengujian sistemnya, websitenya masih lokal
Ini untuk halaman welcome. Lalu ketika kita menjadi user baru, kita harus sign up terlebih dahulu. Lalu kita akan otomatis masuk dalam sistem utamanya. Di sistem utama ini ada home, survei, dan juga price. Untuk membuat survei baru, kita bisa klik create survei, lalu input gambar. Kita bisa input title, lalu deskripsi, untuk mengaktifkan survei agar bisa diisi oleh orang lain, kita perlu mencentang bagian aktif. Di sini kita juga bisa setting untuk expire date-nya. Setelah itu kita tambahkan kuis pertanyaan apa yang akan ditanyakan kepada responden. Kita bisa memilih question yang akan yang akan dipilih apa, ada teks, ada selection, ada radio, di box ada teks ekstra. Kita tambahkan untuk box. Ini kita isi lagi deskripsinya, bisa juga tidak diisi. Lalu untuk ini ada sedikit kesalahan, save-nya tidak bisa dicek. Lalu di sini ada tampilan untuk price. Lalu kita ketika sudah selesai, kita bisa melakukan logout. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.